Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Vicky Fareja Santosa dengan NIM 20115000234 dalam acara Budi Luhur hari ini yang mengabarkan berita-berita aktual dan terpercaya pada hari ini telah dirangkum sebagai berikut. Indonesia ekspor sulfat dari pabrik terbesar di dunia. Pemerintah akan berlakukan larangan ekspor biji bauksit mulai Juni 2023. Setelah puluhan tahun, akhirnya Indonesia punya kilang minyak baru. Memasuki berita pertama, Indonesia ekspor sulfat dari pabrik terbesar di dunia. Indonesia untuk pertama kali mulai mengekspor nikel sulfat pada hari Jumat 16 Juni 2023 dari pabrik pertama dan bahkan terbesar di dunia. Ekspor perdana nikel sulfat ini dilakukan oleh PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) melalui entitas asosiasinya PT Halmahera Persada Region atau PT HPL selaku produsen nikel sulfat. PT HPL siap mengapalkan sebanyak 5.584 ton nikel sulfat yang dikemas dalam 290 kontainer ke salah satu mitra bisnis NCKL di Cina. Ini sekaligus menjadi tonggak pencapaian baru bagi NCKL dalam lingkar bisnis hilirisasi nikel, ungkap Direktur Utama NCKL Roy A. Arfandi di hari Jumat 16 Juni 2023. Nikel sulfat hasil pemurnian di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara ini akan digunakan dalam produksi baterai litium dengan kandungan nikel yang tinggi. Di masa mendatang, penggunaan baterai litium jenis ini akan terus meningkat, terutama dalam industri kendaraan listrik. Direktur Utama NCKL Roy A. Arfandi menyatakan total pengiriman produk nikel sulfat ditargetkan mencapai 240.000 ton dalam setahun, sesuai dengan kapasitas produksi pabrik. Perusahaan juga sedang dalam tahap uji coba produksi kobalt sulfat. Kedepan, perusahaan akan berusaha mengirimkan kurang lebih sebanyak 4 kapal untuk memenuhi target permintaan produksi nikel sulfat tersebut. Sebagai informasi, PT Halmahera Persada Region baru saja meresmikan operasional pabrik nikel sulfat yang pertama di Indonesia, sekaligus menjadi yang terbesar di dunia dari sisi kapasitas produksinya pada 31 Mei lalu. Momen bersejarah itu turut dihadiri dan diresmikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Haryo Seto. Dalam sambutannya akhir Mei lalu, Seto menyampaikan bahwa keberhasilan ini sangat mengesankan dan luar biasa. Ini diungkapkan oleh konsultan internasional yang bisa melakukan sertifikasi terhadap proses produksi, pengembangan, dan lainnya, ujar Seto. Perlu diketahui, kunjungan kerja Seto ke site Pulau Obi yang dioperasikan NCKL akhir Mei lalu didampingi oleh konsultan Benchmark Mineral Intelligence atau BMI. Saat ini NCKL terus berupaya meningkatkan rantai industri sumber daya nikel dengan memproduksi kobalt sulfat. Bersama dengan nikel sulfat, konsentrat ini merupakan dua elemen penting pembentuk prekursor katoda baterai kendaraan listrik. Menjadi perusahaan manufaktur bahan energi baru yang mengedepankan pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat serta berkontribusi pada pengembangan industri adalah target jangka menengah kami, ujar Roy. Memasuki berita kedua, pemerintah akan melakukan larangan ekspor biji bauksit mulai Juni 2023 dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan
larangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri, ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu 21 Desember 2022. Presiden menambahkan bahwa kebijakan tersebut diambil pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, utamanya dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Melalui industrialisasi bauksit di dalam negeri tersebut, Presiden memperkirakan bahwa pendapatan negara juga akan mengalami peningkatan. Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini, kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun rupiah menjadi sekitar 62 triliun rupiah, ungkapnya. Sebelumnya, pemerintah juga telah memberlakukan larangan ekspor biji nikel pada 1 Januari 2020 yang lalu. Melalui kebijakan tersebut, Indonesia berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel hingga 19 kali lipat yang semula hanya 17 triliun rupiah atau 1,1 miliar US dollar di akhir tahun 2014, meningkat menjadi 326 triliun rupiah atau 20,9 miliar US dollar pada tahun 2021. Perkiraan saya, tahun ini akan tembus lebih dari 468 triliun rupiah atau lebih dari 30 miliar US dollar, tutur Presiden. Presiden Jokowi pun menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, mulai dari pengurangan ekspor bahan mentah dan meningkatkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan kesejahteraan rakyat, tandasnya. Turut mendampingi Presiden saat menyampaikan keterangan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SSDM Arifin Tasrif. Memasuki berita ketiga, setelah puluhan tahun, akhirnya Indonesia punya kilang minyak baru. Selama puluhan tahun, impor minyak menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia. Namun, saat ini ada kabar gembira yang menggema di seluruh negeri. Indonesia akhirnya berhasil membangun kilang minyak baru yang akan menjadi tonggak sejarah dalam industri energi negara ini. Sabtu 8 Januari 2022, Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati, mengunjungi proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan, yang lokasinya di samping kilang minyak Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur. Mega proyek RDMP kilang Balikpapan ini memiliki nilai 7 miliar US dollar atau sekitar 100 triliun rupiah. Kalau dilihat, proyek ini memang sangat besar, berdiri di atas lahan ratusan hektar. Proyek ini disebut Nike merupakan proyek infrastruktur dengan nilai terbesar di Indonesia pada saat ini. Proyek RDMP Kilang Balikpapan ini ditargetkan rampung pada Oktober 2023. Saat ini kapasitas kilang Pertamina di Balikpapan adalah 260.000 barel per hari. Dan pada akhir 2023 akan naik menjadi 360.000 barel per hari. Dari jumlah tersebut, kilang ini akan menghasilkan 319.000 barel BBM per hari. Dalam kesempatan itu, Nike menceritakan betapa sulitnya membangun kilang di Balikpapan. Selain dihadang pandemi COVID-19, kilang RDMP ini dibangun tanpa menghentikan kilang yang ada. Pandemi COVID-19 sempat menyulitkan kiriman pasokan bahan baku kilang dari luar negeri, karena ada negara asal bahan baku yang lockdown, kata Nike. Kami membangun kilang ini tanpa menghentikan kilang yang ada di tempat yang sama, karena kalau kilang yang ada berhenti, maka kita harus mengimpor 260.000 barel per hari. Di tempat yang sama,
Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI, Joko Priyono, mengatakan lewat RDMP ini, maka kualitas bensin yang akan dihasilkan kilang ini akan naik dari Euro 2 menjadi Euro 5. Berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya, Vicky Faraja Santosa, sekaligus dengan kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.